Oke, shalom semuanya, Bapak Saudara sekalian. Eh, saya sebelumnya mau minta izin juga nanti setelah saya khotbah, saya pamit langsung pulang karena ada pelayanan lagi di Jakarta. Jadi saya harus segera kembali. Jadi senang sekali tentunya saya hari ini bisa berada dengan saudara semua di tempat ini. Perkenalkan dulu mungkin nama saya ini Riko Karangetang, saudara. Saya aslinya Sangir. Di sini ada orang Sangir ya. Ada beberapa orang Sangir di sini saya lihat. Dan hari ini dipercayakan untuk mengembalakan di Jakarta, mengembalakan banyak anak muda dan juga lagi sering ke Indonesia Timur khususnya Manado karena lagi membuat pergerakan juga komunitas anak-anak muda di Manado dan juga di beberapa kota di Indonesia Timur. Jadi hari ini saya berada di Palu, ya lumayan sering banget ke Palu, jadi Palu udah kayak rumah kedua juga. Ya, jadi Kaledo sudah sangat familiar di perut saya ya. Kabonena ya juga sudah sangat familiar ya, Mujair Kabonena dan juga beberapa makanan-makanan yang saya suka di Palu ini. So hari ini kita akan belajar satu hal yaitu tentang keberanian. Karena kalau saudara menyadari ya bahwa setiap hari kita itu pasti akan berjumpa dengan sebuah realita bahwa manusia nggak akan pernah bisa dipisahkan dengan yang namanya masalah. Betul ya, masalah itu akan selalu ada. Masalah itu jadi salah satu bagian dalam proses kita bersama dengan Tuhan. Nah kita kan rindu mengalami Tuhan, nah gimana kita mau mengalami Tuhan kalau kita nggak punya pintu untuk kita bisa mengalami Tuhan. Dan salah satu pintunya adalah adanya masalah. Ya kita suka dengan lagu yang sering kita nyanyikan di gereja, Lebih Dari Pemenang. Saudara tahu lagunya? Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Kita tahu lagu itu, kita sering nyanyikan itu, kita imani lagu itu. Tapi gimana kita mau menang kalau nggak ada pertandingan? Gimana kita akan mengalami kemenangan bahkan kita menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan lebih dari pemenang kalau kita sendiri nggak mau mengalami satu pertarungan? Jadi pertandingan di dalam kehidupan kita adalah pintu supaya kita bisa mengalami kemenangan. Kalau kita mau mengalami kemenangan di dalam Tuhan, kita pasti akan mengalami namanya pertandingan. Jadi jangan heran di dalam kehidupan kita pasti akan berjumpa dengan yang namanya masalah. Ya walaupun masalah saya coba kategorikan ada dua saudara. Yang pertama masalah dalam prosesnya Tuhan. Yang kedua masalah karena kita yang bermasalah. Jadi ada masalah dalam prosesnya Tuhan ya untuk mendewasakan kita. Tapi juga ada masalah karena kita yang bermasalah. Sudah didiagnosa oleh dokter diabetes. Ya makan yang manis-manis. Setelah sakit kita ngomong apa? Tuhan ini ujian dari Tuhan. Salah. Itu masalah kita yang bermasalah saudara. Udah tahu kolesterol, asam urat. Ya. Harusnya hindari makanan-makanan yang membuat kita sakit. Jadi itu masalah-masalah yang karena kita yang bermasalah saudara. Jadi kita nggak bisa bilang ini masalah dari Tuhan. No. Tuhan kasih hikmat buat kita. Untuk bisa memilih. Untuk bisa menentukan apa yang baik buat kehidupan kita. Ya, atau misalnya saudara udah tahu gak boleh, misalnya buat anak muda pakai narkoba. Kita pakai narkoba masuk penjara. Apakah itu proses? Itu masalah terjadi karena prosesnya Tuhan? Tentu tidak. Masalah karena kita bermasalah. Ya, kalau saudara perhatikan satu kisah yang sangat terkenal di Alkitab. Waktu Yesus berjalan di atas air. Itu kisah di mana waktu itu Yesus memerintahkan murid-muridnya ke Betsaida. Ya ke Betsaida Yesus mau berdoa dengan Bapa. Dia mau berdoa saja dengan Bapa dan dia perintahkan murid-muridnya untuk ke Betsaida. Kalau saudara perhatikan di kitab Injil yang lain dikatakan bahwa murid-muridnya itu enggak ke Betsaida saudara. Mereka malah ke Kapernaum. Ya mereka harusnya ke Betsaida disuruh oleh Tuhan tapi malah marah ke Kapernaum. Jadi masalah yang mereka hadapi, badai yang menerpa mereka saat itu karena siapa? Karena ketidaktaatan mereka. Tapi ada kisah yang lain. Waktu Yesus menyuruh murid-muridnya bertolak. Ya melewati danau. Dan bersama-sama dengan Yesus. Ada badai juga waktu Yesus tidur di tengah badai. Jadi ada masalah di dalam prosesnya Tuhan. Tapi ada masalah juga dalam kehidupan kita. Karena kita yang bermasalah saudara. Tapi apapun itu. Masalah. Kalau saya buat statement, next slide. Adalah masanya Allah. Untuk memanifestasikan kuasanya.
Ya, saya berdoa kita semua di sini ya. Masalah dalam persatuan. Enggak di sini saudara, aduh kalau kita masih di sini terus, aduh sayang, rugi waktu kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang harusnya bisa maksimal kita gunakan untuk melayani Tuhan. Untuk hidup dalam rencana Tuhan. Tapi kalau kita berputar di sini terus, oh sayang di kita saudara. Ya kita maunya diberkati tapi nggak mau dibenahi, kan itu masalahnya. Semua rindu mengalami janjinya Tuhan, tapi nggak rindu untuk dipulihkan atau dibentuk oleh Tuhan. Ya, kalau dalam 2 Petrus 3:9 katakan Tuhan gak pernah lalai menepati janjinya. Meskipun banyak orang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Janji Tuhan selalu ya dan amin dalam kehidupan kita. Masalahnya kita mau gak berbalik dan bertobat. Termasuk hari ini saudara, di tempat ini gak ada yang kebal proses. Sudah jadi hamba Tuhan, jangan jadi hambatan Tuhan. Sudah melayani Tuhan, jangan mempermalukan Tuhan. Harusnya mempermuliakan Tuhan. Makanya kita semua ini tetap diproses oleh Tuhan. Gak ada yang kebal proses selama kita masih dipercayakan oleh Tuhan nafas kehidupan. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan buat kita semua untuk berbalik, untuk hidup dalam rencana Tuhan. Kalau saya menggunakan kata berobat jalan, kita semua lagi berobat jalan. Kolos 3:10 katakan begini, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk mencapai gambar kaliknya. Jadi pertobatan ternyata bukan sebuah monumen di masa lalu, tapi pertobatan adalah sebuah movement yang kita kerjakan sepanjang waktu. Bertobat itu bukan 10 tahun yang lalu, bukan 15 tahun yang lalu, bertobat itu setiap hari saudara. Pikiran kita ini bahaya, hati kita ini pabrik berhala. Setiap hari kita harus bangun kesadaran bahwa kita ini perlu bertobat setiap hari. Ya, ada satu kisah yang sangat menarik. Waktu itu Yesus berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Ya 30 tahun lebih dia lumpuh. Dan dia bersama dengan orang-orang sakit yang lainnya sedang ada di kolam Bethesda. Mereka mengharapkan apa? Mujizat. Yesus datang berjumpa dengan orang itu. Dan Yesus tanya, mau nggak kamu sembuh? Kalau saudara jadi dia, saudara akan jawab apa? Ya iyalah Tuhan. Saya datang ke sini karena saya mau sembuh. Tapi kenapa terus Tuhan tanya kepada dia, maukah kamu sembuh? Kan terkadang kita nggak sadar kita perlu disembuhkan oleh Tuhan. Hari ini kita datang saudara, bangun pemikiran dalam kehidupan kita, bangun kesadaran bahwa saya datang, saya mau sembuh, saya mau dipulihkan oleh Tuhan. Gak ada yang kebal proses saudara. Sudah jadi pendeta, sudah jadi gembala sidang, sudah memimpin. Itu bukan sebuah kebanggaan buat kita semua. No, di hadapan Tuhan semuanya sama. Saudara tahu kisah anak yang hilang? Yang hilang kan 2 ya. Si bungsu sama si sulung. Dua-duanya hilang. Dan saudara perhatikan. Untuk menyambut si bungsu yang hilang, Tuhan adakan pesta. Untuk menghampiri si sulung yang gak mau datang ke pesta, apa yang Tuhan lakukan? Bapak lakukan. Bapak tinggalkan pesta. Jadi di dalam kasih gak pilih kasih. Tuhan mencintai si bungsu, Tuhan mencintai si sulung. Dalam kehidupan kita pun sama. Tuhan mencintai kita semua. Saya gak merasa lebih baik di hadapan saudara, meskipun saya sudah pendeta. Ini gak jadi tolak ukur di hadapan Tuhan, kita semuanya sama saudara. Dicintai dengan kasih yang sama. Dicintai dengan cinta yang sama. Dan Tuhan rindu kita mengalami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya perlu ada yang namanya masalah dalam kehidupan kita. Supaya manifestasi Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Kita sering berdoa, Tuhan aku rindu supaya aku bisa mengasihi. Saudara akan siap untuk disakiti. Karena gimana kita mau belajar mengasihi kalau kita gak disakiti? Gimana kita mau belajar menghormati kalau kita gak direndahkan? Gimana kita mau belajar berpengharapan kepada Tuhan kalau gak ada masalah dalam kehidupan kita? Ya inilah hidup. Kita sering berpengharapan sama keadaan, sama orang. Dan kalau saudara perhatikan, keadaan labil, suka berubah-ubah. Orang juga labil, suka berubah-ubah. Cuma Tuhan yang stabil. Kalau saudara baca di Pengkhotbah 3 ya, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saudara bisa baca di situ. Firman Tuhan katakan, segala sesuatu ada waktunya.
Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan manusia nggak bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Terus Pengkhotbah 3 ayat 14 katakan begini, apa semuanya itu harus terjadi, apa itu? Musim-musim dalam kehidupan kita, ada kadang yang baik, ada yang nggak baik, semua itu harus terjadi, tujuannya cuma satu, supaya manusia takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, aku suka banget definisi dari pendeta John Bevere. Dia katakan begini, takut akan Tuhan artinya kita takut terpisah dari Tuhan. Bukan takut dihukum, takut dicambuk, no, takut akan akhirnya kita takut terpisah dari Tuhan. Karena yang stabil pada akhirnya bukan keadaan, bukan orang, tapi yang stabil pada akhirnya cuma Tuhan. Maukah kita terus berpengharapan sama Tuhan? Tahun depan banyak orang bilang, pengamat bilang akan terjadi resesi. Tapi apapun yang terjadi, kita yakin Tuhan akan pegang kehidupan kita. Gak usah takut saudara. Makanya hari ini saya bawa tema keberanian. Supaya kita menyadari bahwa masalah di tahun depan akan ada. Tapi selama kita menjalani bersama dengan Tuhan, kita akan keluar menjadi orang-orang yang firman Tuhan katakan lebih dari pemenang. Amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar dari satu kisah, yaitu tentang kisah dari Yairus. Jadi saya sangat suka bahas kisah ini karena ini sangat menggambarkan bagaimana dia membuat keputusan yang tepat, dia memilih respon yang benar dalam tekanan yang besar. Ya, dalam kehidupan kita selalu kayak gitu saudara. Saat saudara di dalam sebuah tekanan yang besar, pilih respon yang benar. Karena respon yang benar yang akan bawa kita kepada pengalaman mengalami kuasa Tuhan yang besar. Dan kisah Yairus ini akan sama-sama kita pelajari supaya kita mengerti waktu ada masalah, respon apa yang perlu kita bangun. Supaya waktu ada masalah, justru itu adalah pintu buat kita semua untuk mengalami kebesaran Tuhan. Saudara siap belajar hari ini? Mari kita buka di dalam Markus 5 ayat 22 sampai seterusnya. Markus 5 ayat 22 sampai seterusnya. Nah nanti kita fokuskan hari ini belajar saudara kisah tentang Yairus saja. Karena di kisah ini nyelip satu kisah yaitu wanita pendarahan ini disebutkan oleh Tuhan. Saudara tahu ya kisah wanita pendarahan yang waktu dia melihat Yesus, dia belasan tahun dia sakit pendarahan. Ya, dia menyentuh jubah Yesus dan wanita itu sembuh. Nah kisah itu nyelip di sini saudara. Tapi kita nggak akan baca itu, kita fokus saja sama kisah dari Yairus. Saudara siap belajar? Saya boleh minta kesediaan dari saudara untuk baca bersama-sama dengan saya. Kebaca nggak sih? Kalau nggak kebaca, saudara bisa baca di Alkitab masing-masing ya. Di Markus 5 ayat 22 sampai 24, 1, 2, 3. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Selanjutnya kita langsung loncat saja saudara di ayat yang ke-35. Ya, Markus 5 ayat 35 dan seterusnya. 1, 2, 3. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Ayat ke-38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Ayat yang 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Nah, kita akan belajar respon yang benar dalam tekanan yang besar. Ya seperti apa dari kisah ini saudara. Yang pertama, ya belajar dari kisahnya Yairus. Satu hal yang perlu kita sadari adalah di dalam kehidupan kita, kita harus menyadari waktu kita lagi punya masalah.
Kita harus sadar saudara. Ya ini masalah bukan hanya masalah keuangan. Ini masalah bisa tentang masalah dosa. Masalah kebencian. Masalah kepahitan, kekecewaan. Ya kita harus sadar kalau kita ini punya masalah. Kenapa? Perhatikan statement selanjutnya. Karena masalah yang paling bermasalah adalah ketika kita nggak sadar. Kita sedang bermasalah. Ya contoh kalau misalnya kita keinjak beling saudara. Kalau kita nggak sadar kita ini keinjak beling dan sakit. Kita jalan akan melukai kaki kita terus-terusan. Akhirnya makin parah. Makanya saya bilang di sini bahwa masalah yang paling bermasalah dalam kehidupan kita adalah waktu kita nggak sadar kita sedang bermasalah. Sadari dulu masalahnya saudara. Gimana kita mau menemukan jawaban di dalam Tuhan kalau kita nggak sadar masalah kita. Hari ini kan kita datang ke tempat ini saudara dengan masalah yang berbeda-beda. Tapi puji Tuhan kita punya jawaban yang sama. Masalah kita berbeda-beda hari ini saudara. Saudara ada masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah percintaan. Ya buat anak-anak muda ya. Masalah apapun itu. Kita punya masalah yang berbeda-beda. Makanya poin yang pertama, sadari dulu tuh masalahnya. Atau di hati kita. Ada masalah kesombongan. Masalah suka merendahkan orang lain. Masalah iri. Masalah dosa-dosa yang lain. Sadari masalahnya. Gimana kita nggak mau diobati kalau kita nggak sadar kita sakit. Yairus menyadari dia punya masalah yang besar. Ya, makanya puji Tuhan. Dia melakukan step selanjutnya. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan. Waktu kita sudah menyadari masalah kita, bentuknya apapun itu, pilihan yang kedua atau step selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Ya, beberapa kali mungkin saudara mendengar beberapa statement yang mengatakan waktu kita lagi menyembah Tuhan. Ya, beberapa statement bicara seperti ini. Mari saudara, kita mau fokus sama Tuhan. Tinggalkan masalahmu, lupakan bebanmu, kita fokus sama Tuhan. Saudara, aku ngerti, aku paham bahwa maksud itu adalah supaya kita arahkan hati kita fokus sama Tuhan. Tapi jangan sampai juga waktu kita datang sama Tuhan, kita nggak bawa masalah kita. Bukan firman Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Artinya kelegaan dari Tuhan tidak akan pernah kita terima kalau kita nggak bawa sama Tuhan beban yang kita terima, yang kita lagi alami. Jangan datang sama Tuhan dengan tangan hampa saudara. Kasih tahu masalah kita, bahwa kita punya Tuhan yang besar. Apa masalahmu saat ini? Bawa sama Tuhan. Tuhan, saya punya masalah keuangan. Saya punya masalah keluarga. Ini masalahku. Aku percaya Tuhanku jauh lebih besar dari setiap permasalahanku. Kalau aku sering bilang begini, statement selanjutnya. Jangan tunggu bersih baru mau datang. Justru kita akan bersih ketika kita datang. Saudara punya masalah tentang dosa. Datang sama Tuhan, jangan tunggu bersih. Saudara mandi, karena apa? Karena kotor kan? Karena debu kan, keringetan kan. Jangan tunggu bersih baru mau datang, kita gak akan pernah bersih di luar Tuhan. Jangan tunggu sudah sempurna baru mau datang sama Tuhan. Justru kita datang sama Tuhan, Tuhan akan sempurnakan kita. Yairus mengerti hal ini. Dia sadari masalahnya, dia datang kepada Tuhan, dia cari pertolongan. Kalau saya boleh bilang, Yairus ini ayah yang baik. Jelas. Kenapa dia peduli sama kondisi anaknya. Dia baik sama anaknya, dia cari pertolongan. Dalam tekanan yang besar, dia memilih respon yang benar. Yang pertama dia sadari masalahnya. Yang kedua, dia datang kepada Tuhan. Sama seperti hari ini, saya percaya saudara semua di tempat ini telah memilih respon yang benar. Karena saudara memilih datang kepada Tuhan. Meskipun di waktu yang sama di jam 10 ini, saudara bisa datang ke tempat yang lain. Apalagi habis nonton bola. Ngantuk ya, sini ada penggemar Argentina. Oh ada ya, senyumnya beda soalnya. Udah lolos. Kita gak usah ngomongin penggemar Jerman, gak usah ya. Kita perlu doakan mereka saudara. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan buat penggemar Jerman ya. Selamat buat penggemar Argentina juga. Siapa yang lolos? Sama Belanda ya, selamat ya. Nah ini kayak gitu. Saudara mungkin punya pilihan untuk gak datang ke gereja karena ngantuk, Pak Pendeta ngantuk. Tapi kalau saudara datang ke sini, itu karena inisiatifnya Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Karena Tuhan rindu kita diperdengarkan firman-Nya. Karena firman-Nya adalah kekuatan buat kita semua.
Amin saudara. Yang ketiga, ketika Yairus menyadari masalahnya, dia datang kepada Tuhan. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan Yesus bersama dengan orang banyak berjalan. Dalam perjalanannya ada wanita pendarahan yang menyentuh jubah Yesus. Nah kira-kira kalau saudara jadi Yairus, ya waktu Yesus berhenti, ngobrol lagi sama wanita ini, kesel gak sih saudara? Kayak, ya ampun Tuhan, saya punya masalah. Kenapa Tuhan sibuk jadi jawaban buat masalah orang dulu? Anak saya sudah sekarat. Tapi kenapa kisah ini menyempil? Kisah wanita pendarahan ini masuk di tengah-tengah kisah ini. Ya ketika Yesus lagi bicara sama wanita ini, kerabatnya Yairus datang. Yairus, ngapain kau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Untuk seorang ayah yang sangat mencintai anaknya dan dia tahu kondisi anaknya lagi sekarat, berita itu berita baik atau buruk, saudara? Tapi apa yang terjadi? Yairus ingat kebaikan Tuhan. Tuhan yang baru saja di hadapannya dia lihat menyembuhkan wanita yang pendarahan belasan tahun. Dia percaya Tuhan yang sama akan memulihkan anaknya. Berapa banyak dari kita yang suka ngeluh, kenapa sih Tuhan gak jawab doaku? Tuhan jawab doa keluarga sini, tetanggaku. Saudara harusnya bersyukur Tuhan yang sama yang menjawab doa tetangga saudara, teman-teman saudara. Tuhan yang sama yang akan memulihkan kehidupan saudara. Makanya penting untuk kita terus ingat tentang kebaikan Tuhan saudara. Mungkin Tuhan katakan tidak aja sekarang, tapi belum tentu Tuhan gak jawab doa kita. Amin saudara, kenapa penting kita mengingat kebaikan Tuhan? Perhatikan statement selanjutnya. Karena kebaikan Tuhan yang kita renungkan akan menguatkan keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Renungkan terus saudara kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan kan sudah pernah terjadi dalam kehidupan kita. 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Mundur jauh lagi. Apa yang kita baca di Alkitab, kebaikan Tuhan yang begitu nyata, menyembuhkan banyak orang. Tuhan yang sama, saat ini ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang sama, saat ini ada di tengah-tengah masalah saudara. Jangan fokus sama masalahnya. Waktu saudara sudah sadari masalah saudara, saudara datang kepada Tuhan, langsung ingat kebaikan Tuhan. Saudara harus ingat terus kebaikan Tuhan dan saudara harus percaya bahwa Tuhan yang sama yang pernah tolong saya 10 tahun lalu, 5 tahun lalu. Tuhan yang sama yang saya pernah lihat ceritanya, beritanya. Bagaimana Tuhan memulihkan banyak orang. Tuhan yang sama yang akan memulihkan kehidupanku. Ingat kebaikan Tuhan karena waktu saudara renungkan kebaikan Tuhan, itu akan menguatkan keyakinan saudara akan pengharapan saudara kepada Tuhan. Amin saudara. Yairus melakukan itu saudara. Dia lihat bahwa Yesus menyembuhkan wanita pendarahan belasan tahun di hadapan dia. Waktu ada berita yang gak baik tentang anaknya, dia fokus sama kebaikan Tuhan. Amin. Sudahkah kita mengingat kebaikan Tuhan hari ini? Firman Tuhan katakan renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, bukan renungkan masalahmu siang dan malam. Renungkan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Yang keempat. Waktu dia sudah ingat kebaikan Tuhan, dia langsung fokus sama kebesaran Tuhan. Sejak kapan masalah kita bisa mengalahkan kebesaran Tuhan kita? Sejak kapan saudara? Makanya dalam Tuhan, kalau saya sering bahas, milikilah yang namanya God's confidence, bukan self confidence. Kalau self confidence atau percaya diri akan fokus sama apa yang saya punya dan apa yang saya bisa. Tapi kalau God's confidence, kita akan fokus sama apa yang Tuhan punya dan apa yang Tuhan bisa. Waktu Daud berjumpa dengan Goliat, dia melakukan apa saudara? Dia punya apa? Dia punya namanya God confidence, bukan percaya diri. Masih muda cuma bawa ketapel 5 batu licin. Gimana mau ngalahin Goliat saudara? Bangsanya saat itu gak bisa kalahkan Goliat. Kenapa? Karena mereka fokus sama apa yang mereka bisa dan apa yang mereka punya.
Tapi Daud datang, dia katakan kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan Allah Israel. Dia gak fokus kepada 5 batu licinnya. Dia fokus sama apa yang Tuhan punya dan apa yang Tuhan bisa. Maka dalam Tuhan saudara, kita harus fokus sama kebesaran Tuhan. Karena God confidence inilah, percaya Tuhan inilah yang akan bisa membuat kita mengalahkan masalah-masalah kita. Kalau percaya diri, saudara akan fokus. Ya, aku cuma punya ini, gajiku sekian. Ya aku lemah, gak ada yang support aku. Tapi kalau saudara fokus sama God confidence, saudara gak percaya diri tapi percaya Tuhan, saudara akan fokus sama kebesaran Tuhan. Kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan kita. Amin saudara. Kenapa? Perhatikan statement selanjutnya. Karena seberapa besar pun masalah kita, tidak akan pernah bisa mengalahkan kebesaran Tuhan kita. Amin. Sadari, Tuhan kita itu besar banget saudara. Yang terakhir, ini penting banget. Yairus datang sama Tuhan, dia sadari masalahnya. Yairus berjumpa dengan Tuhan, dia bersyukur akan kebaikan Tuhan. Dia melihat di hadapan dia baru saja terjadi mujizat. Terus dia fokus sama kebesaran Tuhan. Dan waktu Yesus berjalan dengan Yairus dan murid-muridnya, dia tidak memperbolehkan siapapun mengikuti dia kecuali Yakobus, Petrus, Yohanes dan Yairus waktu itu. Terus waktu dalam perjalanannya udah mau sampai ke rumah, Yesus ditertawakan. Dan apa yang terjadi? Yesus mengusir orang yang menertawakan dia. Tegas banget sini Yesus. Nah setelah Yesus mengusir mereka, Yesus, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yairus dan istrinya datang ke rumah dan didoakan anak itu dan anak itu sembuh. Anak itu hidup kembali. Nah apa yang kita pelajari dari kehidupan ini? Yang kelima, pentingnya ya namanya kita terus harus hidup bersama dengan keluarga Tuhan. Lingkungan itu penting. Iman kita itu bertumbuh tergantung dengan siapa kita sering hidup. Yesus mengusir orang-orang itu. Kenapa? Perhatikan statement ini. Karena terkadang Tuhan harus pisahkan dengan beberapa orang di sekitar kita supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Coba cek 5 tahun yang lalu. Mungkin ada orang-orang yang selama ini bersamamu udah gak ada lagi. Udahlah, setiap season ada reason. Dan setiap season ada person. Bersyukur dengan orang-orang yang Tuhan percayakan saat ini ada dengan saudara. Kenapa Tuhan sengaja pisahkan di masa lalu? Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Makanya penting kita hidup bersama dengan keluarga Tuhan. Yesus mengusir orang-orang yang menertawakan dia. Kenapa? Untuk kehendak Tuhan terjadi supaya anak Yairus itu bangkit. Dia perlu bawa orang-orang yang tepat di sekelilingnya dia. Dengan kehidupan kita pun demikian. Firman Tuhan jelas katakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan baik. Artinya, pergaulan yang baik bisa merubah kebiasaan yang buruk. Dulu saudara tukang worship, sekarang gabung sama tukang gosip. Dulu worshiper, sekarang gossiper. Jangan dong saudara. Ya, hati-hati karena apa yang kita dengar bisa merubah apa yang kita lihat. Kejatuhan manusia pertama kali dari dosa karena apa? Sesuatu yang dia dengar. Berubah apa yang dia lihat selama ini. Amin. Ya, saya akan tutup dengan ayat ini saudara. 1 Yohanes 4 ayat 18. Firman Tuhan katakan begini saudara. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna dalam kasih. Makanya waktu saudara lagi ada punya masalah, saudara lagi khawatir, takut, sadari masalah saudara, datang kepada Tuhan. Ya, ingat kebaikan Tuhan, fokus sama kebesaran Tuhan dan kelilingi hidup saudara dengan keluarga Tuhan yang bisa membangun iman saudara. Jangan lari dari komunitas saudara. Jangan lari dari komsel-komsel di tempat ini. Jangan lari dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dikit-dikit kita kan pahit ya, suka gitu ya. Dikit-dikit pahit, kecewa, kepahitan. Pindah gereja, dikit-dikit pahit. Kamu orang atau pare? Tahu saudara, pare itu pahit saudara. Jadi terkadang masalahnya itu bukan di luar, di hati kita. Kenapa? Kalau hati kita sudah bermasalah, yang benar pun akan terlihat salah. Betul? Udahlah, capek lari-lari kan? Udah stay di sini saudara.
Stay sini. Gak mungkin Tuhan salah taruh kita, gak mungkin. Amin. Ya, pada akhirnya begini saudara. Keberanian bukanlah sebuah keadaan tanpa ketakutan. Tapi keberanian adalah sebuah pilihan untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai perasaan. Mungkin dalam perjalanan saudara akan merasa takut. Ya kalau saudara mau berani bukan berarti takutnya itu gak ada. Terkadang ketakutan itu akan muncul dalam kehidupan kita, kekhawatiran. Tapi bicara tentang keberanian di dalam Tuhan adalah sebuah respon kita untuk membuat sebuah pilihan untuk gak biarkan ketakutan menguasai perasaan. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu kisah ini, salah satu orang yang kami layani di Jakarta. Namanya Calvin. Ya saudara bisa agak bingung mungkin lihat ya, kok gayanya cewek tapi kok ada kumisnya. Ya karena dia emang sebenarnya cowok saudara. Tapi ya ini, ya begitulah. Dia gay, dia bukan orang percaya, bukan orang Kristen. Dan dia mengidap penyakit HIV AIDS. Combo orang bilang, combo banyak ya. Dan waktu itu dia ceritanya dia, karena pacarnya dia baru meninggal karena HIV. Dan dia tinggal di salah satu rumah anak rohani saya di Bekasi. Dan dia mengunci dirinya, mengisolasi diri beberapa bulan di kamar karena dia gak ada yang mau deketin dia. Waktu anak rohani saya sampaikan berita ini kepada saya, kemudian saya ngajak anak-anak untuk datang kepada dia. Dan saya happy banget saudara. Kenapa saya happy? Karena saya akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja nih. Ini salah satu dancer Agnes Mo. Terus saya penasaran, oke, karena saya nggak mau ngalamin Tuhan sendirian, saya ajak anak-anak rohani saya yang lain untuk yuk kita ke rumahnya Feby untuk kita ketemu sama si Calvin ini. Akhirnya singkat cerita, kita datanglah ke rumahnya Feby. Saya ketuk pintunya kamarnya si Calvin. Saya ketuk, terus dia buka. Dia kaget saudara. Saya juga kaget. Jadi kita sama-sama kaget waktu itu. Ya kenapa dia kaget? Kenapa dia kaget ketemu kami saat itu? Karena ini orang asing. Kok mau datangin dia? Ya itu kenapa dia kaget. Nah saya kaget juga kan. Nah kenapa saya kaget? Karena untuk pertama kali selama saya hidup, pertama kali saya lihat cowok pakai hot pants saudara. Jadi pendek sekali celananya. Saya hampir tanya beli di mana itu bro? Enggak. Saya kaget akhirnya. Oke, singkat cerita kami masuk ke kamarnya dia dan kita ngobrol sama dia dan bro, ya saya tetap setuju sama kebenaran firman Tuhan. Tuhan menciptakan bro dan sis ya. Ya tidak ada yang tengah-tengah jadi saya panggil dia bro. Bro, kenapa bro? Ya dia cerita singkat cerita dia cerita semua yang lagi dialami. Habis itu saya bilang ke dia, oke, bro nanti kita akan doakan lu ya. Dan nanti gue minta izin nih bro, gue akan peluk lu. Mau. Senang lah dia lah, mau yang itu juga. Jadi ternyata dia request lebih banyak cowok yang meluk dia ya. Tapi singkat cerita, saya bilang, bro nanti gue akan peluk lu, kita akan doakan nanti gue akan peluk lu. Akhirnya singkat cerita saudara, setelah kita doakan kita perintahkan setiap virus bakterinya pergi, virus HIV-nya, yang obatnya belum ada, yang orang pasti sangat ketakutan ketika mengidap virus ini. Setelah kita doakan, 2 minggu kemudian dia cek ke rumah sakit. Nah ini orang yang males minum obat. Yang minum obat HIV AIDS aja nggak sembuh. Nah ini orang nggak pernah minum obat, jarang minum obat, malas minum obat. Tapi habis itu dia ke rumah sakit, ke Saint Carolus di Jakarta. Dia ke rumah sakit, dokternya kaget saudara. Kenapa? Karena hasilnya, ya boleh next, hasilnya adalah virus HIV-nya non-reaktif. Tidak terdeteksi. Tuhan sembuhkan dia. Amin saudara. Nah, tahu nggak saudara? Ketika dia melihat ini dokternya kan kaget. Dokternya kaget ya, tidak terdeteksi, non-reaktif. Dokternya kaget, dia nelpon saya saudara. Kariko, ke bawah saudara. Ke bawah. Kariko. Dia telepon akhirnya, udah bro, kita ketemuannya langsung, kita ketemu di satu mall Jakarta di Bekasi. Kita ngobrol di situ. Akhirnya dia cerita, kak, aku mau cerita, aku thank you, aku udah sembuh kak, bla 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 gitu. Tapi ada 2 hal yang aku mau cerita ke kakak. Aku mengalami perjumpaan Tuhan kak. Ingat ya, dia LGBT, dia bukan orang percaya, dan dia lagi kena penyakit HIV/AIDS. Dia bilang, kak aku ngalamin perjumpaan, waktu kakak peluk aku melihat cahaya terang banget kak. Terus yang kedua, aku merasakan ada yang elus-elus rambutku kak, di belakang.
Dia nggak tahu itu kaki saya yang begini. Nggak, saudara. Itu beneran. Itu beneran. Nggak, dia benar-benar merasakan ada yang menyentuh rambutnya saudara. Siapa lagi kalau bukan Tuhan. Jadi dia mengalami mujizat Tuhan. Sesuatu yang buat dunia nggak mungkin. Tapi mungkin bagi Tuhan. Dia menyadari masalahnya. Ada orang-orang yang membawa dia datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang mengingatkan dia tentang kebaikan Tuhan. Ada orang-orang yang fokus sama kebesaran Tuhan. Dan orang-orangnya adalah keluarga Tuhan. Terkadang bukan iman kamu yang membuat saudara bisa mengalami mujizat. Kadang iman-iman sekelilingmu yang membantu saudara untuk bisa mengalami mujizat Tuhan. Tuhan yang sama yang sudah memulihkan dia, menyembuhkan dia. Saya percaya Tuhan yang sama juga akan memulihkan saudara. Saya akan tutup dengan statement ini saudara. Pada akhirnya jelas Tuhan gak pernah menjanjikan kita gak punya masalah. Tapi Tuhan selalu menjanjikan dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Di puncak dia ada. Di lembah kekelaman dia ada. Satu hal yang gak mau Tuhan lakukan. Untuk tinggalkan kita dia gak mau. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita butuh dia. Hari ini sadari masalahmu. Datang kepada Tuhan. Akui. Saudara capek. Saudara butuh pertolongan. Butuh disembuhkan. Akui Tuhan aku butuh. Terus ingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan juga saudara harus fokus sama kebesaran Tuhan. Dan putuskan hari ini juga. Untuk terus hidup dalam keluarga Tuhan. Yang bisa membangun imanmu saudara. Amin saudara, mari kita berdoa.